mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Bapak kamu udah miskin. Hai guys, sebelum gue berbacot ria, mari kita absen dulu untuk 15 begundal yang first di video kemarin. Ada Syaifa, Josal, Muhammad, Berharap, Wayankin, Pacar Hange, Kamilia, Lamrah, It's Okay, Hani, Elite, TV Man, Wasirta, Putra Kiandi, dan juga Purple Guy yang udah meluangkan waktunya untuk komen semenit sesudah video kemarin. Mantap guys. Provider kalian apa? Telkom Flexi. Cepet kali cuy. Oke, tanpa berbacot real lebih lama lagi, mari kita gaskan. Film ini tentunya akan membuat mata kalian sedikit terbakar karena buset dah. Ini grafiknya 360 guys, nggak bisa disetting lagi, udah mentok. Zaman udah pada maju, kita masih aja grafik megalitikum. Dimana MC kita panggil Jericho sedang mencari giveaway sampah elektronik dengan yel-yelnya yang begitu merdu. Jual beli barang elektronik. Ini Rico gagal jadi penyanyi kayaknya ya. Kala itu saat sedang berburu sampah elektronik, seorang minion pun menyumbangkan TV-nya yang udah lama bekas zaman Majapahit. Bahkan katanya sidik jari Mina Jinggo menempel di sana, namun baru aja diserahkan ke Rico. Aduh. Ada apa Pak Tom? Itu Yuda, TV saya kemalingan Pak. Minion sialan. Ternyata dia nyuri TV terus di giveawayin ke Rico. Sehingga saat Rico sedang mendorong gerobak berkecepatan 500 meter per tahunnya, ia pun tiba-tiba dicegat karena disebut sebagai maling TV. Saya dapat TV ini dari rumah pojokan itu Pak. Alah, mana ada maling aku? Kebiasaan minion ya gini, emosi duluan tanpa berpikir. Emang minion di pintu berkah, barbar semua cuy. Para minion yang gak ada otak ini pun langsung menangkap Rico untuk diserahkan ke kantor polisi. Lah, itu TV-nya kagak dibawa kah? Entar hilang lagi, ujung-ujungnya nyalahin orang. Lalu tak berselang lama, seorang minion datang ke rumah Rico untuk mengabarkan mak dan anaknya kalau Rico sedang dalam proses pentransferan ke kantor polisi. Jadinya mendengar itu mereka auto mencium dosa-dosa Rico agar bisa ketemu di jalan, tapi hasilnya tetap nihil. Yang ada Rico hanya bisa menitipkan sebuah pesan immortal ke istrinya untuk mencari minion si penggiveaway TV. Beruntung saat Bunga mendatangi rumah minion si penggiveaway, ia pun mau membantu Rico agar bisa keluar dari penjara dengan tutorial-tutorial tips and triknya yang udah ia pelajari sewaktu di lapas. Karena dengan menyerahkan bukti kwitansi pembelian TV, kwitansi nggak tuh? TV zaman megalitikum masih ada aja kwitansinya. Akhirnya Pak Polisi pun bisa percaya dan Rico pun bisa dibebaskan. Gua jadi Rico, auto gue tuntut balik situ. Pak Ridwan, kalau begitu saya minta maaf Pak. Galak lagi dong, biar enak mulutnya tuh dijadiin samsa. Di sisi lain adik Rico pun auto terkejut mendengar kakaknya masuk ke kantor polisi, namun tidak dengan suaminya yang begitu membegundalkan, ya panggil aja Agus. Kakak Mbak kan dituduh nyolong TV. Kakak kamu tuh ya benar-benar bisa yang bikin malu aja. Udah miskin. Wih, cangkemnya. Kurang Agus Sandi apalagi nih, udah pas banget. Alhasil karena mengira kakaknya udah jadi begundal, adiknya pun auto mendatangnya ke kantor polisi untuk menyumbangkan bacotannya yang tentunya sama seperti Agus. Udah miskin hidupnya. Dan selain menyumbangkan bacotannya, Rena juga memberikan sebuah motivasi yang bisa membuat otak kalian sedikit ngelek. Saya dulu juga ya hidupnya miskin Mbak. Tapi apa karena saya yang banyak rejeki? Saya miskin tapi karena saya banyak rejeki. Udah sampai situ aja udah gak perlu dilanjutin lagi motivasinya. Terlebih lagi karena adiknya malu, motivasinya tak seperti Mario Wisnu. Asik gue dong. Ia pun jadi emosi lalu mendorong Rico sampai menggedik beton, kemudian membawa kabur gerobak turbonya berniat menghanyutkannya di sungai Amazon. Bukannya ngebantu kakaknya, malah pengen buat kakaknya makin miskin. Beruntung Sirena yang bisa dihentikan, Rico pun akhirnya bisa membawa barang-barang elektroniknya pulang untuk direparasi. Coba sini aku lihat. Ini sih masih bisa diperbaikin kok Pak. Buset, ini anak punya indera keenam apa indera mayu? Modal lihat casing doang, perbaikin barang elektronik lihat dalamnya dong kids, bukan casingnya doang. Kebiasaan woman ya, lihat luarnya doang. Cuaks. Melihat kepintaran anaknya, Rico pun auto ingin menabung untuk menguliahkan anaknya jurusan elektronik agar bisa jadi flash. Bahkan ia sampai rela-rela bekerja hingga tengah malam hanya untuk mencari sampah elektronik.
Kurang bagong apa lagi coba hidup di pintu berkah. Kerja ngumpulin sampah elektronik sampai tengah malam. Yang mau ngasih siapa? Oi, orang udah pada tidur. Apa sih yang dicari sama Mas? Aku ingin sekali mengkuliahkan Wulan. Dimana karena mendengar anak Riko minta kuliah, Rina pun auto mendatanginya ke rumah dengan berbekal cangkem yang bunyinya seperti toa puskesmas. Kau pikir biaya kuliah murah apa? Lalu merekomendasikan Riko untuk meninggalkan keluarganya daripada dirinya harus bekerja sampai tengah malam lalu meninggoy. Perkara anak minta kuliah aja loh. Anaknya minta kuliah, keluarga begundal yang repot. Kayak di dunia nyata ya. Sepulangnya para begundal dari sana, ketika hari udah menjelang pagi, Riko seperti biasa berburu barang elektronik yang udah tak terpakai termasuk juga menjualnya kembali. Yang ini bang, saya jamin nih bang, kalau malam dingin yang lebihin AC bang. Kipas dinginnya melebihi AC. Teori dari mana itu? Dan yang membuat gue bagong di sini, Mau dijual berapa? 40 bang. kipas 40.000 cuy. Dinginnya melebihi AC, gila. Ajarin marketingnya dong, sepuh Riko. Setelah berhasil gacor parah di pagi hari, Riko pun kembali mendapatkan seorang pembeli karena kata Ma ini, Kompornya pakai rusak lagi. Mudah-mudahan ada tukang rongsokan lewat. kompor rusak, bukannya beli baru malah beli di tempat rongsokan. Giliran rusak lagi marah-marah dah. Kebiasaan emak-emak ya gini, pengen murah tapi kualitasnya awet cuy. A few minutes later. Oh iya, masih bagus. Ini harganya berapa ya? 25.000 saja bu. Wah, murah banget. Bahkan dengan harga yang ditawarkan Riko membuat adiknya yang kebetulan lewat jadi terbagongkan. Pantes hidupnya tuh selalu susah ya. Iya juga sih ya. Kalau kayak gitu kapan kayanya? Hingga saat Riko lewat, Rena pun langsung memberinya sebuah trik berbisnis berharap dengan begini otak Riko bisa melakukan pengupgradean. Mas jualannya malah ngasih harga murah. Harusnya tuh cari keuntungan dong Mas. Nah benar tuh. Namun Riko yang tetap menolak memiliki pemikiran maju, ia pun beralasan kalau dengan harga murah, ia bisa bekerja sambil memberi sedekah. Iya sih, ngasih sedekah itu bagus. Tapi lihat kondisi diri kita juga lah. Yang disedekahin orang kaya. Nah selesainya Rena memberi didikan untuk Riko. Saat pulang ia pun kembali menggebe dosanya dengan cangkem kebarbarannya. Setelah melihat ada seorang pengemis yang minta di-giveaway-kan iPhone 15 Pro Max. Tapi kalau 14 Plus juga nggak apa-apa. Alhasil Bunga yang melihat si pengemis, ia pun langsung memberikan sedikit cuannya untuk emak ini. Berharap dengan itu dirinya bisa menabung untuk beli iPhone. Wah bijak sekali ya Bunga. Singkat waktu saat Bunga bekerja, kepalanya pun tiba-tiba terkena kutukan sampai hampir menjatuhkan sebuah vas bunga. Ya ampun. Bisa tiba-tiba tahu ya vas bunga mau jatuh. Refleksnya udah kayak Spiderman aja nih mama. Akibat kejadian tersebut membuat majikannya auto murka dengan menyuruh Bunga untuk pulang daripada seluruh barang-barangnya hancur. Kebiasaan pintu berkah ya gini cuy. Istrinya mentok-mentok jadi ART. Lu pernah lihat istrinya kerja kantoran gak sih? Nggak kan? Namun baru aja mau pulang, si Bunga malah tershutdown kan hingga membuat Riko harus segera mungkin OTW ke rumah sakit. Bahkan membuatnya nambah stres karena hidup lagi susah-susahnya, si Bunga malah staycation untuk waktu yang sangat lama. Apapun sakitnya, intinya hidung harus diimpus. Kenapa ya kak gitu ya? Kala itu Riko pun mencoba meminjam uang ke Rena dan Agus yang begitu membegundalkan, menjadikan kesempatan ini sebagai ladang cuannya dengan memberikan bunga di uang pinjamannya. Asalkan Mas bisa kembaliin beserta bunganya. Bunganya berapa? 50%. Tapi pikirin dulu aja ya. Iya udah. Ya. 50% terus Riko mau? Ini koperasi belum tercipta apa gimana ya? Udah tahu punya saudara kayak tai. Setelah meminjam uang, akhirnya si Riko bisa memesan kamar VIP untuk merawat Bunga. Geblek emang. Udah tahu ekonomi sulit pakai milih kamar yang VIP. Padahal mah yang kelas ekonomi yang sebelah-sebelahan gitu. Otak. Walaupun bunganya sangat tinggi tapi semua demi kamu. Asik, demi ayang beb nggak tuh? Dimana setelah mendengar kata-kata itu membuat Bunga jadi semangat untuk hidup, termasuk juga Riko yang semakin nambah semangat melakukan jual beli barang rongsokan. Tapi di tengah hari yang panas di Bekasi, kepala Riko pun malahan ikutan kena kutukan. Sampai akhirnya ia pun lebih memilih rebahan santuy sebentar di sebuah kerikil.
Nah, saat dibawa ke dokter, Riko pun tiba-tiba kejang-kejang seperti sedang bermimpi lagi goyang tikotok. Lalu setelah Pak Dokter datang memegangi tangan Riko, aduh, ayolah Pak, ini di rumah sakit loh. Bisa-bisanya masih ngandelin jari. Alat nggak ada kah? Sang dokter pun akhirnya menyatakan Riko sudah kembali ke wallpaper lumba-lumba. Makanya Riko, udah tahu kepala sakit jangan rebahan di kerikil lah. Udah tahu demek kerikil lagi OP-OP-nya. Besoknya Riko pun mulai dimakamkan yang membuat keluarganya agak kesal. Karena Riko lebih dulu enak-enak duduk di kursi penonton sambil mukbang takoyaki. Sementara istri dan anaknya harus masih melewati cobaan demi cobaan yang ditulis oleh penulis naskah. Bahkan cobaannya pun sudah dimulai saat ini juga dengan bacotan dari Rena yang bisa membuat kotoran-kotoran di kuping seketika hilang. Puaskan kalian. Biar kata Mas Ridwan udah nggak ada, bukan berarti hutangnya lunas. Ya ilah, yang satu kesel karena saudaranya kedelit, yang satu kesel karena Riko kedelit belum lunasin hutang. Agus, tiada hari tanpa membegundalkan ya. Hari itu juga si Bunga pun harus bekerja sebagai ART lagi demi bisa membayar hutang ke Rena walaupun harus bekerja sambil mendengar beribu tutur rahayu dari majikannya. Juga orang sudah mati itu jangan ditangisin terus-menerus. Percuma juga. Biasanya di pintu berkah kalau saudaranya yang jadi begundal majikannya baik cuy. Ini agak beda sekarang, full begundal di sini. Tak berselang lama datanglah anak majikannya bernama Padil yang berperan sebagai penyelamat bumi. Karenanya ialah yang bisa menasihati maknya untuk tak jadi begundal meskipun awalannya hasilnya nihil. Ego mamak dilawan, mana bisa. Saya turut berduka cita atas meninggalnya suami Bibi. Terus kabar anak Bibi gimana? Pasti naksir anaknya kan? Deketin dulu maknya, embat anaknya. Tips and trick jika kalian punya pembantu yang anaknya good looking. Di sisi lain, saat Luna meneruskan usaha bapaknya, ia pun bertemu dengan seorang minion yang tak tahu diri. Dapat dari mana nih barang rongsokan? Kok dapat banyak? Dimana ia tak terima karena kalah saing berburu barang rongsokan, ia pun malah berusaha menilep barang-barang rongsokan yang didapat oleh Luna. Kalau lu nggak mau kasih bagian, semuanya gua ambil. Udah miskin, kelakuan lebih miskin. Pantesan aja kagak kaya-kaya. Beruntung kala itu datanglah sang penyelamat bumi, asik. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Di mana Padil ini langsung melawan si bapak-bapak gembel ini dengan satu kepalan tangan sampai membuat si bapak lari ketar-ketir. Kamu ini kan perempuan. Kenapa kamu jual barang rongsokan? Pakai nanya. Kalau hidup sekaya mak bapak lu ya, dia kagak perlu banting tulang sedini mungkin lah. Di sana ia pun baru ngeh kalau ini Woman adalah anak pembantunya di rumah yang selama ini ia idam-idamkan. Sampai rela pulang dari Somalia resign sebagai bajak laut hanya untuk mendekatkan hatinya dengan Luna. Aku yakin kalau sebenarnya Wulan ini anak yang pintar. Selain itu dia juga cantik. Asal udah good looking gasken. Hari demi hari kerjaan Padil pun mencoba mendekati hati Luna dengan ikut berjualan barang rongsokan keliling. Dan itu pun pastinya membuat hati Luna lulus ketika karena saat berjualan mereka sempet-sempetnya saling lirik. Seakan-akan Luna mengkode Padil untuk mencekotkan hatinya. Segampang itu ya kisah cinta orang kaya. Namun saat melewati rumah Padil, kisah cinta mereka pun harus kandas setelah mendengar sebuah undang-undang dasar yang dibuat emak Padil karena katanya, mana bisa sih Ditmar, anak seorang majikan berteman sama anak asisten rumah tangga. Buset, temenan doang mandang harta. Real banget ya guys ya, nggak kaya nggak masuk circle cuy. Mendengar tutur emaknya, ini Padil bukannya menempeleng cangkem emaknya yang ada yahnya AFK, hingga membuat Bunga dan Luna buru-buru surrender dari sana akibat udah tak kuat menerima damage kekuatan orang kaya. Ya ilah, orang tua itu sebagai panutan cuy, tapi kalau salah ya harus dibenerin. Nggak bisa didiemin gitu doang, asik. Keesokan harinya agar Padil tak dekat-dekat dengan Luna, emaknya pun langsung memecat Bunga sebagai builder ART yang langsung mempengaruhi perekonomian Bunga. Apalagi ia sudah didatangkan seorang entitas terkuat di bumi yaitu mama kontrakan, ngontrak terus. Hanya karena telat bayar selama 1 miliar tahun. Alhasil mereka pun terpaksa minggat dari sana. Di mana berusaha berjalan beberapa ratus kilometer, datanglah seorang begundal ke sana yaitu Rena untuk menagih hutang. Aduh. Saya rugi dong Mbak, gimana sih mau bayar
Itu mulut kuat bener teriak-teriak. Kayak Rena yang ada di komen ya. Caper kali. Setelah teriak-teriak, Rena pun menerima sebuah telepon dari ayang bebnya yang entah kenapa ia tiba-tiba baik kembali ke setelan pabriknya yang suka menolong karena ia malah menyuruh Bunga dan anaknya untuk tinggal bersama di rumahnya. Apa gerang terjadi nih? Kalian tinggal aja sama saya dulu. Ini beneran, Bi. Ini udah pasti ada udang di balik kerikil cuy. Dan benar saja saat berada di rumah Rena, ternyata si Agus Begundal berniat menjodohkan Luna ke seorang duda Firaun. Namun Luna bukannya menolak, melainkan ia malah anggu-anggu sambil menangis. Masih aja kayak zaman Majapahit cuy. Dijodohin malah mau-mau aja. Keesokan harinya mulailah pernikahan Luna dengan bapak ini. Uhuy, sedap-sedap ini Minion dapat barang bagus. Tapi saat si Luna sedang dirias, emaknya pun memberi sebuah rekomendasi untuk menghilang bagaikan avatar. Sehingga saat Rena masuk ke dalam, ia pun terbagongkan melihat Luna yang udah kabur melalui jendela. Nah, kala itu mereka pun auto lari-larian seperti Nana tanpa pasif yang dikejar Zilong dengan ultinya. Tapi beruntung mereka pun lalu dihadirkan sang penyelamat bumi yaitu Fadil untuk melawan kekejaman si Agus Sandi dengan kekuatan cuan-cuannya. Wulan gak akan nikah karena saya akan bayar utang mereka semua. Hutangnya 3.500.000 udah termasuk bunganya. Ya ilah, 3 jutaan doang, gue kira ratusan juta. Agus. Dimana Broja Fadil mau melunasi utang Bunga, datanglah Mak Lampir ke Battleland of Dawn untuk menyuruh Fadil pulang karena jika tak mau ia akan diki dari kakak. Pilih mana kamu? Ibu atau mereka? Maafin aku ya. Sudah, ayo pulang. Yah, rugi gelar penyelamat bumi, diancam gitu doang nurut. Dan tak berselang lama datanglah pasukan penyelamat bumi yang asli yaitu pasukan para pemulung yang udah mengumpulkan donasi melalui kitabisanggaksih.com karena dengan uang tersebut akhirnya hutang Bunga pun bisa lunas. Cukup sih. Tapi perlu kalian ingat. Wulan akan tetap nikah sama Juragan Asep. Nah, dengan kepintaran salah satu minion, mereka pun bisa membatalkan pernikahan Luna dengan mengancam akan melaporkan Rena ke kantor polisi, yang tentunya membuat Rena dan Begundal Agus auto surrender dari sana. Sekarang waktunya kita cari tempat tinggal yang baru. Lah, bilang makasih dulu lah, masa langsung minggat? Hari itu juga si Luna terpaksa harus tinggal di sebuah gubuk yang dekil karena udah tak ada yang bisa menolongnya termasuk Fadil. Kenapa Wulan? Apa sih mbak, jangkrik doang loh. Belum aja lihat kecoa muda terbang. Namun walaupun dengan tinggal di rumah gubuk tak mematahkan semangat Luna untuk berburu giveaway alat elektronik. Sampai pada akhirnya ia pun bertemu dengan bos besar si pendaur ulang barang elektronik yang kebetulan mencari pegawai dengan ide-ide kreativitas seperti Luna. Sebenarnya saya juga punya cita-cita untuk mendaur ulang barang-barang elektronik dari plastik, logam, besi. Itu didaur ulang dijadiin apa dong? Mendengar itu, si bos pun langsung memberikan modal ke Luna untuk mewujudkan ide-idenya. Dan seketika Luna pun langsung merekrut beberapa minion untuk diberinya misi mencari barang-barang elektronik yang nantinya akan dibayar dengan harga yang layak. Bapak-bapak, ibu-ibu tinggal kumpulin aja barang-barang elektronik. Makasih, Mbak. Sama-sama. Warga di sana pada nggak kerja apa gimana ya? Bisa-bisanya mau ikutan? Hingga setelah 1 tahun ide di luar nalar Luna berjalan, tentunya ia sudah menjadi woman yang sukses. Modal usaha 1 tahun udah sukses, sungguh di luar nalar emang. Bahkan sekarang ia sudah mampu membeli rumah ala-ala Indosari yang gedenya bukan main. Ya Allah, Wulan, ibu bener-bener gak nyangka. Lah, apalagi kita yang nonton bu. Itu usaha apa umur naik terus kagak ada turun-turunnya. Kemudian dari luar tiba-tiba muncullah Begundal Rena yang sekarang malahan jadi gembel dengan meminta-minta giveaway. Dan ia pun begitu bagong setelah melihat Luna yang begitu sukses hanya bermodalkan waktu 1 tahun. Lihat noh rumahnya. Kerja 1 tahun doang udah bisa kayak gitu. Kala itu Rena pun cerita kalau Agus Sandi telah meninggoy akibat keselak giginya sendiri karena keseringan ngebacot. Dengar tuh Gus. Hasil dari itu juga mereka langsung mengunjungi makam Agus Sandi dengan Rena yang kini udah tobat. Dan di sana Luna pun melihat Fadil bersama maknya yang sedang terpanikan akibat butik kainnya kebakaran. Sehingga membuat jiwa-jiwa kebaikan Luna bergejolak.
Karena kesempatan inilah yang ditunggu oleh Luna dengan datang ke rumah Fadil sebagai penyelamat bumi yang mau menyuntikkan dana untuk modal usaha si lampir ini. Ya elah, gak tahu diri kali lu, lampir. Lalu film ini pun ditutup dengan sebuah kata-kata, kalian pasti jijik cuy denger ini. Saya mengizinkan Ditmar menjalin hubungan sama kamu. Giliran udah sukses baru diizinin. Emang paling cocok jadi cemilan Sumanto ini, Mak. Oke, pesan immortality-nya di sini, jika kalian sudah sukses suatu saat nanti, janganlah pernah memandang orang lain dari sebelah mata, karena kita tak bisa menebak jalan hidup dan masa depan. Bisa jadi orang yang kalian pandang sebelah mata nantilah yang akan membantumu kelak di masa depan. Rezeki kagak ada yang tahu, guys. Emangnya umur naik terus. Tapi intinya buat yang udah kaya dari lahir, tekuni ilmu dan warisan orang tua kalian. Dan jika yang belum kaya sampai saat ini, wah, kita sama.